Apa salah jurusan? Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang dunia mahasiswa lagi. Nah, kita akan berbicara tentang salah jurusan, di mana fenomena ini sering kita temui bagi mahasiswa, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama. Saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke? Salah jurusan adalah sebuah kondisi di mana kita merasa bahwa jurusan yang saat ini kita tekuni tidak sesuai dengan potensi diri, minat kita, ataupun tujuan hidup kita. Nah, salah jurusan merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi. Penyebabnya seperti mengikuti keinginan orang tua, tidak mendapatkan informasi yang lebih terkait jurusan yang saat ini ditekuni, atau masa depan kita yang belum jelas. Yang pertama, bingung ketika ditanya alasan mengapa mengambil jurusan tersebut. Yang kedua, tidak tertarik dengan jurusan yang saat ini kalian tempuh. Yang ketiga, prospek jurusan yang tidak meyakinkan. Yang keempat, tidak ada mata kuliah yang kemudian jadikan sebuah mata kuliah yang favorit. Yang kelima, kalian lebih tertarik membahas jurusan lain dibanding jurusan kalian sendiri. Yang keenam, kalian sulit untuk berkonsentrasi ketika kalian menjalani perkuliahan. Yang ketujuh, kalian merasa bahwa kalian tidak berkembang dengan perkuliahan yang saat ini kalian tempuh. Yang kedelapan, tidak adanya alumni atau senior yang membuat kalian terinspirasi untuk tetap lanjut di jurusan kalian. Yang kesembilan, kalian tidak memiliki semangat untuk mengerjakan tugas ataupun proposal dan sebagainya. Saya pernah membaca sebuah artikel yang berjudul "Salah jurusan merupakan awal dari pencapaian yang hebat". Nah, di dalam artikel itu kemudian dijelaskan apa sih yang harus kita lakukan saat kita merasa bahwa kita ada di posisi salah jurusan. Nah, langkah yang pertama adalah beradaptasi dan keluar dari zona nyaman. Nah, buat kalian yang merasa bahwa kalian salah jurusan, cobalah kalian pikirkan ulang, sejauh mana sih kalian beradaptasi dengan kondisi saat ini, serta sejauh mana kalian keluar dari zona nyaman untuk belajar lebih giat dan memahami jurusan yang saat ini kalian tekuni. Nah, coba kalian jawab di kolom komentar. Terus yang kedua adalah temukanlah hal positif di lingkungan kalian. Mungkin kalian memiliki teman-teman yang sepemikiran dengan kalian, ataupun kalian bisa mencari senior atau alumni yang bisa menginspirasi kalian untuk tetap memahami dan tetap beradaptasi dengan jurusan kalian saat ini. Yang ketiga adalah bersyukur. Kenapa saya memasukkan poin ini? Mengingat bahwa di posisi kalian saat ini banyak orang yang ingin mencapai hal tersebut. Dalam artian, banyak orang yang ingin duduk di posisi kalian, ingin berkuliah di jurusan kalian, akan tetapi tidak seberuntung dengan kalian. Jadi kalian harus mengingat bahwa salah jurusan belum tentu salah masa depan. Pak Jokowi saja yang jurusan kehutanan, tapi dia mampu menjadi seorang presiden. Wow. Pada dasarnya keputusan ada di tangan kalian, tapi ada hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk pindah jurusan, seperti waktu yang saat ini terbuang, ataukah biaya atau finansial yang kalian keluarkan selama kuliah, serta kalian harus mengingat bahwa jurusan baru belum tentu menjamin dan sesuai dengan harapan kalian. Nah, ketiga hal tersebut harus kalian pertimbangkan, mengingat bahwa penyesalan datangnya di belakangan. Saya pernah kuliah di jurusan pajak di salah satu universitas swasta.
cita-cita saya dulu ingin menjadi pegawai pajak. Saya terinspirasi dari orang tua teman saya yang juga kerja di kantor pajak. Nah, seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa kemampuan saya dalam menghitung itu kemudian menurun karena saya lebih asik di kehidupan organisasi. Kemudian kemampuan finansial saya semakin hari semakin menurun, sehingga saya terkendala dalam memenuhi kebutuhan saya selama berkuliah. Selain itu, uang kuliah yang saat itu tiap tahunnya makin meningkat, dan tibalah saatnya saya walaupun sebenarnya lingkungan kampus saya sangat menyayangkan kepindahan saya, karena di sana saya sudah memiliki banyak teman serta terlibat dalam beberapa organisasi, dan keputusan saya sudah bulat untuk pindah jurusan, dan saat ini saya pindah di jurusan antropologi Unhas angkatan tahun 2017. Nah, hal yang paling unik dalam proses pindah saya adalah saya mengenal jurusan antropologi ini di proses pengadilan yang saya ikuti di jurusan perpajakan di kampus lama saya. Di situ saya mendapat materi antropologi kampus, yang kemudian saya tertarik dengan kata antropologi, dan pada saat saya pindah, saya memilih jurusan antropologi. Perasaan saya pada saat pindah, saya pernah merasa bahwa saya menyesal, dan di sisi lain saya juga merasa bersyukur. Kenapa saya menyesal? Karena teman-teman kampus saya saat ini sudah lulus kuliah. Saat itu perpajakan dia jenjangnya D3. Di sisi lain, saya merasa bersyukur karena di rumah saya memperoleh beasiswa yang kemudian itu sangat membantu saya dalam proses perkuliahan. Kalau jurusan itu ibarat makin lama kita memutuskan untuk berhenti dan berbalik arah, maka jauh kita akan tersesat. Akan tetapi kalian harus mengingat bahwa berhenti dan berbalik arah bukan satu-satunya opsi. Kalian bisa berkompromi dengan kebiasaan dan menentukan tujuan baru dalam hidup kalian. Oke, sekian, terima kasih. Apa? Salah jurusan?